Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalini Saulusna dengan NIM C3102501002. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sistem skeleton humanum atau sistem rangka manusia. Sistem rangka memiliki peran penting dalam memberi bentuk tubuh, melindungi organ vital, membantu pergerakan, serta menunjang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ada yang pertama yaitu klasifikasi tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi 5 jenis. Pertama, oslongum atau tulang panjang, contohnya femur dan humerus, yang berfungsi sebagai alat gerak dan penopang tubuh. Kedua, os breve atau tulang pendek, seperti tulang pergelangan tangan dan kaki, yang berfungsi menyerap tekanan. Ketiga, os planum atau tulang pipih, seperti sternum dan tulang tengkorak, yang berfungsi melindungi organ dalam. Keempat, os irregular, yaitu tulang dengan bentuk tidak beraturan, contohnya vertebrae. Dan yang terakhir adalah os osamudeae, yaitu tulang kecil yang terdapat di dalam tendon, contohnya patella. Ada yang kedua yaitu perkembangan tulang. Proses pembentukan tulang disebut osifikasi dan terjadi melalui dua cara. Yang pertama adalah intramembranosa, yaitu pembentukan tulang langsung dari jaringan membran, contohnya tulang tengkorak. Yang kedua ada endokondral, yaitu pembentukan tulang yang berasal dari tulang rawan, dan ini terjadi pada sebagian besar tulang panjang. Pada anak-anak, terdapat epiphyseal plate atau lempeng pertumbuhan yang berperan dalam pertambahan panjang tulang. Ketika seseorang memasuki usia dewasa, lempeng ini akan menutup sehingga pertumbuhan tinggi badan berhenti. Yang ketiga ada axial skeleton. Sistem rangka dibagi menjadi dua bagian besar. Salah satunya adalah axial skeleton. Axial skeleton berfungsi sebagai sumbu tubuh dan terdiri dari tengkorak, tulang belakang, dan toraks. Tengkorak berfungsi melindungi otak dan membentuk wajah. Vertebrae atau tulang belakang berfungsi menopang tubuh serta melindungi medula spinalis. Sedangkan toraks yang tersusun dari sternum dan costai atau tulang rusuk berfungsi melindungi organ penting seperti jantung dan paru-paru serta membantu proses pernapasan. Yang keempat ada appendicular skeleton. Bagian kedua dari sistem rangka adalah appendicular skeleton yang berfungsi untuk pergerakan. Appendicular skeleton terdiri dari ekstremitas atas, ekstremitas bawah, dan panggul. Ekstremitas atas berperan dalam aktivitas seperti mengangkat dan memegang benda. Ekstremitas bawah berfungsi menopang berat badan dan membantu berjalan. Sedangkan panggul atau pelvis berfungsi menghubungkan tulang belakang dengan ekstremitas bawah serta melindungi organ di rongga panggul. Yang kelima ada faktor pertumbuhan tulang. Pertumbuhan tulang dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, antara lain vitamin dan hormon. Vitamin A, C, dan D berperan dalam pertumbuhan, pembentukan kolagen, dan mineralisasi tulang. Selain itu, hormon seperti growth hormone, hormon seks, dan hormon tiroid juga berperan penting dalam pertumbuhan dan pematangan tulang. Aktivitas fisik atau beban mekanik juga dapat merangsang pembentukan tulang agar menjadi lebih kuat. Yang keenam ada gigi. Berdasarkan masa pertumbuhannya, gigi dibedakan menjadi gigi susu dan gigi permanen. Gigi susu muncul pada masa anak-anak dan nantinya akan digantikan oleh gigi permanen. Selain itu, terdapat kelainan gigi seperti dens invaginatus, yaitu kondisi gigi seolah berada di dalam gigi, dan dens evaginatus, yaitu adanya tonjolan tambahan pada permukaan gigi. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem rangka manusia memiliki struktur yang kompleks dan saling berhubungan untuk menunjang fungsi tubuh, pertumbuhan, dan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, kesehatan tulang perlu dijaga sejak dini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.